Dan untuk membahasnya lebih mendalam kami mengundang Kak Seto, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Selamat sore Kak Seto. Iya, selamat sore Mbak Lavi. Baik Kak Seto, ini alhamdulillah baik. Kak Seto melihat kasus ini paman tega mencekoki bayi baru berumur 4 bulan ini dengan minuman keras. Melihatnya seperti apa Kak Seto? Iya, saya kira kita semua sedih, kita semua juga marah, geram dan mengecam keras ya tindakan ini. Walaupun itu dibilang iseng-iseng tapi sama sekali tidak bisa dibenarkan, dan kami harapkan mohon ini menjadi peristiwa terakhir yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia. Baik. Jadi mohon perhatian kita semua begitu. Iya, ini harapan semua orang tua tentunya, tapi di sini juga akibat memang jauh dari pengawasan orang tuanya saat ditinggal orang tuanya ke dapur, kemudian bayi ini dicekoki minuman keras oleh pamannya. Jadi yang salah ini yang harus diperbaiki apa? Iya, artinya kewaspadaan terhadap upaya-upaya perlindungan anak mohon semakin ditingkatkan pada semua warga. Kami melihat bahwa dalam hal ini ibu tahu kan bahwa ini ada salah satu keluarganya yang ya dari caranya penuh tato, kemudian sedang pesta minuman keras ya di saat itu, sementara di dekatnya ada bayi yang sementara ditinggalkan. Nah, ditinggalkan dengan memasak di dapur, mungkin terjadi kelengahan juga. Sehingga dalam hal ini sebetulnya ya mungkin ibu juga harusnya ikut bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Nah, kemudian teman-temannya juga tahu bahwa kemudian melihat saudara A ini memasukkan minuman keras ke dalam botol bayi, kemudian dijejalkan sampai 2 kali. Bukannya melarang, bukannya mencegah, tapi malah membiarkan dan merekamnya seolah sebagai suatu tontonan yang mungkin akan jadi viral dan seolah suatu yang menarik, akan menjadi perhatian dan sebagainya tanpa merasa bersalah. Nah, ini semua adalah kelengahan kita terhadap upaya-upaya perlindungan terhadap anak begitu. Baik, artinya memang ada juga kelalaian dari orang tua dalam kasus ini. Kemudian dampaknya apa untuk bayi ini akibat dicekoki miras? Apakah memang ada dampak psikis begitu? Iya, tentu saja ya. Dan ini jelas melanggar undang-undang. Kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 misalnya pasal 89G dan kemudian juga 76J ayat 2 itu kan ditegaskan sekali bahwa dilarang melibatkan, membiarkan dan sebagainya anak yang kemudian mengkonsumsi alkohol dan zat adiktif lainnya. Nah, ini pembiaran ini tentu sangat menunjukkan ketidakwaspadaan atau bahkan kurang pedulinya terhadap upaya perlindungan terhadap anak. Jadi ini sekali lagi harus dikampanyekan sebagai suatu tindakan terakhir dan sanksi pidana bagi pelaku kan minimal 2 tahun, maksimal 10 tahun, bahkan denda minimal 10 juta, maksimal 100 juta. Dan dalam ini suatu hal yang betul-betul harus diterapkan dalam pemidanaannya nanti untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bahwa dengan anak-anak tidak boleh coba-coba dengan minuman keras, adiktif dan sebagainya, begitu. Baik, padahal ini memang sudah ada undang-undangnya begitu, sudah ada aturan yang mengatur itu. Tapi banyak sekali orang tua yang mungkin tidak tahu tentang hal itu. Kemudian apa yang bisa dilakukan ini bukan hanya orang tua, tapi orang-orang sekitar sehingga memang sama-sama menjaga anak ini dari orang-orang yang memang jahat terhadap dirinya. Iya, itu yang selalu dikampanyekan oleh LPAI beberapa tahun belakangan ini, yaitu dibentuknya tambahan di dalam kepengurusan RT atau rukun tetangga, yaitu adanya tambahan satu seksi lagi, seksi perlindungan anak. Seksi perlindungan anak di tingkat RT itu akan mengingatkan semua warga agar semakin peduli, semakin waspada, semakin terlibat di dalam upaya perlindungan anak, termasuk upaya-upaya preventifnya. Dengan menyadarkan misalnya tidak boleh anak berada di lingkungan di mana ada remaja-remaja sedang pesta minuman keras, atau mungkin ada rokok, mungkin ada narkoba dan sebagainya. Karena itu sangat-sangat berbahaya untuk selain perkembangan fisik juga perkembangan jiwa dari anak-anak kita.
Begitu Mbak Lofi. Baik, kalau ini kita melihat korbannya mungkin masih bayi 4 bulan begitu. Nah, kalau misalnya ini korbannya yang bisa mungkin merekam kejadian ini kemudian traumatis, apakah memang bisa berdampak panjang dan kemudian ia juga bahkan mungkin saja bisa menjadi pecandu miras begitu. Apakah akan seperti itu, Kak Seto? Iya, bisa saja. Artinya ini kan adiktif, sesuatu yang menimbulkan ketagihan kan, tanpa disadari. Ya, nah, itu sekalipun untuk bayi juga selain merosak organ tubuhnya juga tadi unsur ketagihan ini tentu sangat berbahaya untuk perkembangan kesehatan jiwa sang anak. Mungkin kalau itu sudah agak besar lagi itu juga ketagihan, kemudian juga ada perasaan frustrasi, perasaan bingung, perasaan salah dan itu juga mengganggu potensi anak, perkembangan kecerdasannya, perkembangan kepribadiannya dan sebagainya. Jadi sekali lagi ini mohon betul-betul menjadi suatu peristiwa yang harus ditanamkan sebagai terakhir kalinya terjadi dan mengingatkan kepada semua pihak termasuk para orang tua untuk lebih waspada melindungi putra-putrinya. Begitu. Baik, mungkin terakhir Kak Seto tadi menarik sekali ada kelompok kecil begitu di sekitar keluarga yang mungkin sama-sama berperan untuk melindungi anak. Kemudian untuk mengantisipasi dan tadi Kak Seto juga bilang agar tidak terjadi lagi kasus serupa begitu. Siapa saja yang harus berperan di sini? Iya, artinya seluruh warga ya. Jadi warga kan ada rukun tetangga, ada pengurusnya, ada ketua RT, ada sekretaris RT dan ada seksi-seksi. Ya biasanya kan seksi adalah seksi acara, seksi kebersihan, seksi keamanan. Tambah satu seksi lagi saja, seksi perlindungan anak. Di mana ada pertemuan rutin warga. Diperkenalkan ini sudah ada undang-undang perlindungan anak. Tidak boleh lagi ada kekerasan terhadap anak atau pembiaran terhadap anak. Semua harus peduli dan bisa saling mengingatkan warga ini. Misalnya tadi ada seorang ibu yang sendirian. Misalnya, kemudian mengetahui tetangga sebelah, kok ini ada remaja-remaja sedang pesta miras. Nah, mohon diingatkan, kalau boleh ditegur, lapor ketua RT dan sebagainya. Begitu, Mbak Melati. Baik, terima kasih waktunya Kak Seto, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia sudah memberikan informasi terbaik untuk di Realita. Terima kasih.